Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggir Wirananta Usada dengan NIM akhir 124, praktikan dari pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini saya akan dari kelompok 8. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan shift 1 dari modul 4, yaitu dari acceptance sampling. Di sini untuk soal nomor 1 adalah perusahaan elektronik ingin menggunakan rencana sampling untuk penerimaan yang tunggal. Diketahui risiko produsen itu sebesar 5% dengan AQL sebesar 0,8%. Untuk sementara itu, perusahaan tersebut menetapkan risiko sebesar 10% terhadap LQL, yaitu sebesar 2,5%. Untuk pertanyaannya yaitu tentukan rencana sampling yang sesuai berdasarkan kondisi tersebut. Untuk soal nomor 2 ini kita tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 800 unit yang menekankan pada risiko produsen sebesar 2% terhadap 0,5% produk baik yang ditolak dan risiko konsumen yaitu sebesar 15% untuk sejumlah 2% produk cacat yang diterimanya. Yang nomor 3 yaitu perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 5.000 produk. Dari rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui AQL-nya adalah 1% dengan risikonya itu 4,5% dan LQL-nya 5% dan risikonya 7,5%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia yaitu alternatif A yaitu N-nya itu sampel sebesar 80, C1 yaitu 4 yaitu persen penerimaannya dan R1 adalah persen penolakannya sebesar 8. Dan alternatif B yaitu sampelnya sebesar 120 untuk sampel persentase penerimaannya itu sebesar 6 dan jumlah yang ditolak itu sebesar 12. Nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif yang berada di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat AQL dan LQL. Jadi nomor 1 ini untuk 0,8% ini baik yang ditolak dari produk tersebut. Jadi resiko produsen itu yang menolak produk baiknya, sedangkan resiko konsumen itu yang menerima produk cacatnya itu berapa. Jadi untuk N itu tadi apa jumlah sampel, C penerimaan, dan R itu penolakan. Di sini saya akan menyelesaikan soal dari tugas mingguan shift 1 dari modul 4 acceptance sampling ini dengan menggunakan software RStudio. Oke baik, jadi kita langsung saja ke software RStudio-nya. Di sini yang pertama-tama kita lakukan yaitu install package dari acceptance sampling itu sendiri yang digunakan untuk menghitung rencana si samplingnya ini, yaitu kita running sampai bagian library acceptance sampling. Jadi jika sudah untuk soal nomor 1 ini kita akan mendefinisikan unsur peluang produsennya. Di sini AQL. AQL di sini adalah jadi dalam bentuk desimal kan dari sini di sini AQL-nya sebesar 0,8%. Jadi di sini dalam bentuk desimal 0,08, untuk alfanya itu sebesar 0,05 atau sebesar 5%. Dan untuk risiko produsen itu sama dengan 1 dikurangi alfa. Yang kedua itu mendefinisikan unsur peluang konsumen. Yang diketahui itu LQL-nya sebesar 0,025 atau sebesar 2,5%. Dan di sini untuk risiko konsumennya itu sebesar 0,1. Di sini kita akan membuat rencana samplingnya dengan plan underscore 1 find plan. Di sini kita masukkan sampling produsen dan konsumennya yaitu ada AQL dan risiko produsen dan RQL risiko konsumennya untuk time-nya binomial. Kita running saja. Di sini kita akan menampilkan rencana sampling dengan sintaks sebagai berikut dan mengevaluasi rencana sampling. Kita running saja. Nah, di sini terdapat hasilnya yaitu untuk sampel saja yaitu jumlah sampelnya itu sebesar 469
dengan ACC number itu yaitu batas penerimaan produk yaitu sebesar 7 dan batas penolakannya sebesar 8. Dari PRP ini berarti produsennya dengan tingkat kualitas cacatnya itu sebesar 0,08. Dengan cacat itu yang harus diterima dari si produsennya itu sebesar sebesar itu dari minimal cacat yang diterima itu minimalnya 0,95 atau 95%. Dan rencana sampling yang sudah dibuat itu telah meningkat sebesar 0,9625 sekian atau 96,29 sekian persen. Jadi hasil evaluasi ini memenuhi harapan si produsennya karena menolak produk baiknya yaitu sebesar 95%. Ini jadi meningkat 96% sekian. Untuk CRP sendiri ini eh, pada konsumennya yaitu pada tingkat penerimaan si kualitasnya itu kualitas cacatnya itu sebesar 0,025 dan dengan cacat yang harus diterima itu maksimal sebesar 0,1 atau 10%. Dan rencana samplingnya itu yang sudah dibuat dari si konsumennya itu telah mengalami penurunan sebanyak 0,099 atau sebesar 9,9%. Jadi untuk CRP ini mengalami penurunan dari 10% ke 9,9%. Jadi di sini menandakan bahwa telah memenuhi harapan si konsumennya. Karena maksimal si konsumennya ini menerima produk cacatnya itu sebesar 10%. Dan untuk hasil rencananya yang dibuat itu semakin kecil, yaitu 9%. Yang berarti semakin kecil, semakin baik. Jadi memenuhi si harapan si konsumennya itu. Di sini kita menampilkan kurvanya. Di sini ada kurva proportion defektif dan sebagai X dan uh, penerimaannya itu sebagai Y. Oke, baik. Selanjutnya ke soal nomor 2 yaitu kita akan mendefinisikan jumlah lotnya atau N-nya itu sebesar 800 produk. Kemudian kita mendefinisikan unsur peluang si produsen yaitu dari AQL sebesar 0,05 yaitu sebesar 5%, 0,5% dan alfanya sebesar 0,02 dari risiko produsennya itu dari 1 dikurangi dengan alfa. Yang kedua itu mendefinisikan unsur peluang si konsumennya dari sini kita ketahui dari LKLS sebesar 0,02 dan risiko konsumennya yaitu sebesar 0,15. Selanjutnya kita akan membuat rencana samplingnya dan menampilkan rencana samplingnya. Mari kita running saja. Nah, setelah kita akan mendefinisikan dari jumlah lot, unsur peluang produsen konsumen serta membuat rencana dan menampilkan rencana sampling, kita akan mengevaluasi nih dari si sampling tersebut dari bagian si sampling produsen dan sampling si konsumennya tersebut. Mari kita running saja. Oke, di sini terdapat hasilnya yaitu dari lot sebesar 800 produk di atas di sini kita akan mengambil sampel. Di sini untuk hasilnya dari lot ini sebesar 484 sampel. Dari sampel tersebut itu batas angka Oke, baik. Jadi untuk hasil dari rencana sampling ini dari lot itu sebesar 800 produk. Di sini itu kita mengambil sampelnya dari lot terbesarnya itu yaitu dari lot itu sebesar 484 dari sampel hasil rencana samplingnya itu sebesar 484. Dari sampel tersebut ini batas angka penerimaannya itu sebesar 6 dan batas penolakannya itu sebesar 7 atau rejectnya. Untuk hasil PRP produsen ini tingkat kualitas produk cacatnya itu sebesar 0,05 atau sebesar 0,5%. Dengan minimal yang diterimanya itu sebesar 98%. Dan rencana yang kita buat itu mengalami peningkatan sebesar 98,81 sekian persen.
Jadi untuk harapan si produsennya ini sudah memenuhi. Dan untuk CRP ini konsumennya itu untuk kualitas produk cacatnya itu sebesar 0,02 atau sebesar eh, 0,02 dengan maksimal diterimanya itu dari si konsumen itu sebesar 0,15 atau 15%. Jadi untuk kualitas sebesar 2%, untuk maksimal yang diterima itu 2%, 15%, dan untuk rencana yang kita buat itu mengalami penurunan yaitu sebesar dari 15 ke 14,89%. Dan dari hasil CRP untuk konsumennya ini eh, dari rentang 15% sampai dengan mengalami penurunan 14,89% ini rencananya itu berarti tidak memenuhi harapan si konsumennya karena mengalami penurunan ya dari maksimal yang harus diterimanya itu sebesar 15, tetapi yang didapatkan atau yang di rencana yang dibuat itu sebesar 14,89%. Jadi mengalami penurunan. Jadi tidak memenuhi harapan si konsumennya ini. Kita masuk menampilkan kurvanya. Di sini untuk kurva dari nomor 2 dari progres yang defektif dan penerimaannya. Berikut untuk soal nomor 3. Jadi untuk soal nomor 3 ini kita akan mendefinisikan jumlah lotnya yaitu lotnya sebesar 5.000. Untuk soal lotnya sebesar 5.000. Untuk selanjutnya yaitu mendefinisikan unsur peluang dari si produsennya yaitu untuk di sini untuk AQL-nya sebesar 0,01, alfanya sebesar 0,045, untuk risiko produsennya yaitu 1 min alfa. Selanjutnya yaitu mendefinisikan unsur peluang si konsumennya yaitu LQL sama dengan 0,05 yang berada pada soal. Untuk risiko konsumennya itu 0,075. Untuk alternatif A di sini untuk N-nya itu sama dengan 80, untuk C-nya itu batas penerimaannya sama dengan 4, dan R itu batas penolakan sama dengan 8. Di sini yaitu menampilkan rencana sampling, yaitu selanjutnya yaitu mengevaluasi si rencana si samplingnya itu sendiri. Mari kita run saja. Oke, di sini yaitu didapatkan dari jumlah sampel alternatif yang A itu tetap sama aja 80, untuk penerima batas penerimanya itu 4, batas penolakannya itu eh, berubah jadi 5. Jadi untuk hasil ini untuk PRP dan CRP ini eh, untuk hasil si produsennya itu tingkat kualitas produk catatan itu sebesar 0,01, lebih besar 1%, dan minimal yang diterima itu untuk produsennya yaitu sebesar 95%, 95,5%. Dan untuk rencana yang dibuat itu mengalami peningkatan sebesar 99,87 sekian persen. Jadi untuk harapan si produsennya ini sudah memenuhi. Dan untuk CRP-nya ini sendiri dari tingkat kualitas produk cacatnya itu sebesar 0,05, 0,05 atau sebesar 5%. Dan untuk maksimal yang diterimanya dari si konsumennya itu sebesar 0,075 atau sebesar 7,5%. Dan untuk rencana yang dibuatnya itu mengalami uh, peningkatan
peningkatan sebesar 62%, 62, sekian persen. Jadi untuk hasil dari PRP dan CRP ini, mengalami peningkatan nih sebesar 7,5% dari menjadi 62 sekian persen. Jadi untuk hasil dari si konsumennya ini tidak bisa memenuhi harapannya karena melebihi batas diterima si produk cacatnya yaitu 7,5%. Karena perbedaannya sangat signifikan dari 7,5% menjadi 62,88 sekian persen. Jadi tidak bisa memenuhi harapan si konsumen untuk alternatif yang A. Untuk alternatif yang B ini, untuk kurvanya, untuk bagian alternatif A, untuk bagian alternatif B ini, oke, untuk mengambil rencana dan sampling. Untuk bagian B itu N itu sebesar 120, penerimaan 6, dan penolakan 12. Jadi dapatkan untuk alternatif B ini di sini untuk PRP-nya ini sama seperti yang alternatif A tadi. Jadi minimal diterimanya itu lebih kecil daripada rencana yang dibuatnya. Jadi dari 95% meningkat nih sebesar 99,97 sekian persen. Jadi memenuhi harapan si produsennya. Untuk CRP konsumen sendiri itu sama seperti alternatif yang A tadi, bahwa CRP ini tidak memenuhi harapan si konsumennya karena si konsumen ini melebihi batas yang diterimanya secara signifikan. Jadi dari 7,5% ini naik nih signifikan menjadi 60,63 sekian persen. Jadi eh, tidak memenuhi harapan si konsumennya. Dari kedua alternatif ini, bahwa dapat disimpulkan ini kedua alternatif di atas ini bahwa hanya bisa memenuhi harapan si produsennya, sedangkan tidak bisa memenuhi harapan si konsumennya. Mungkin cukup sekian jawaban untuk menampilkan kurvanya. Proportion defect dalam jumlah yang diterima. Oke, baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari jawaban tugas mingguan modul 4 acceptance sampling saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.